Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, di sini gue mau bikin power amplifier. Untuk kitnya sendiri gue pakai produk dari Nel NP71. Ini gue beli di Shopee harga 50.000, cukup terjangkau, dan nanti bakalan gue pasangin TR final transistornya pakai. Ini seharusnya di sini pakai 2SA 1716, tapi karena gue punyanya dari Toshiba, di sini ada tulisan SPL, artinya speaker left, berarti speaker bagian kiri, sebelah kiri. Dan di sini ada SPR untuk speaker right, speaker bagian kanan. Dan untuk negatifnya, ini untuk output positif, ini juga output positif. Dan bagian sini di bawah CT ini untuk massa atau ground dari speaker. Jadi semisal di sini speaker positif, biasanya warna merah, dan di sini untuk negatif. Negatifnya 2 speaker, negatifnya itu 1. Yang bedain cuman positifnya aja gitu. Transistor, untuk transistornya sendiri ini sebetulnya kit yang dipakai di transistor Sanken 2SA 1216. Sebelum kita tes suaranya, gue juga bakalan ngejelasin supply dan apa aja yang dibutuhin untuk dari kit kayak gini sampai jadi bener-bener power amplifier. Dan gue juga bakalan ngejelasin perangkat-perangkat apa aja yang kita butuhin, dan nama-namanya mungkin yang pemula masih belum familiar dengan komponen-komponen elektronik. Di sini gue juga bakalan jelasin. Di sini inputnya pakai arus 24 volt. Di sini tertera 24 volt negatif, yang bagian bawahnya positif 24 volt. Dan di bagian sini CT. CT itu apa? CT itu adalah tegangan tengah-tengah dari 24 negatif dan 24 positif. Jadi kalau semisal CT sama 24 volt, itu CT-nya berperan jadi negatif. Tapi kalau CT dengan min negatif 24, CT-nya yang jadi positifnya, kayak gitu. Jadi di sini tertera input. Ini adalah input dari negatif audio. Kabel audio itu ada 3. Jadi kalau yang stereo ya, itu ada 3. Yang pertama ada right channel atau channel sebelah kanan, input, dan left. Dan left ini channel sebelah kiri, negatifnya sama kayak di speaker. Jadi untuk right dan left itu negatifnya 1. Tuh. Lanjut yang kedua, komponen apa aja yang dibutuhin kalau kita mau bikin power supply. Paling utama itu adalah transformator atau biasa disebut trafo. Di sini ada tulisan tertera CT. CT itu tegangan 0. Dan di sini ada tertera angka. Ini voltase 25 volt, 32 volt, 45 dan 40 volt. Di sini ini adalah trafo 5 ampere. Dan di sebaliknya itu ada tertera di sini 0, 110, 220, 240. Bedanya apa? Tabel di bagian sini dan sebaliknya. Untuk bagian depan ini untuk tegangan ke arus listrik rumah kalian. 0 ini artinya negatif, cuman karena arusnya AC. 0 ini artinya negatif, dan 220 volt artinya positif, cuman karena tegangan AC bolak-balik jadi bebas, karena nanti dari sini langsung menuju ke listrik rumah 220 volt. Rangkaian ini nggak bisa langsung gitu aja kita tancepin ke sini. Kita butuh penyearah atau membuat arus dari AC, arus bolak-balik, menjadi arus DC. Kita butuh komponen apa? Oke, gue jelasin sedikit demi sedikit. Nah, kita butuh namanya dioda. Ini rangkaian dioda bridge
yang udah simple banget. Sebetulnya kita bisa bikin rangkaian dioda kalau semisal teman-teman nggak punya dioda di rumah yang dioda bridge kayak gini. Kita bisa pakai dioda yang kecil-kecil kayak gini nih, tapi harus disesuaikan juga sama transformatornya. Satuan dioda ini itu ampere. Jadi semisal kalian pakai trafo 5 ampere, kita juga harus pakai dioda yang nilainya 5 ampere atau di atasnya. Agar apa? Agar tidak overhead. Lebih bagus di atas dari nilai trafonya. Di sini ada tanda. Udah ada tandanya. White. Mungkin nggak terlalu jelas, tapi di sini ada tanda positif. Dan di bagian ujung sini ada tanda negatif. Oke. Dan di tengah-tengahnya ini arus AC atau arus bolak-balik. Jadi simpelnya dari transformator tadi ini arus AC kita hubungin ke dua pin ini. Oke, ini gue kasih skemanya biar kalian nggak bingung. Setelah arus dari transformator, dari tegangan yang kita pilih, semisal 25 volt, 25 volt, 25 volt, masuk ke dioda bridge. Ini arusnya masih AC atau arus bolak-balik. Setelah 25 volt ini kita hubungkan ke dioda bridge, seperti di skema tadi, kita butuh kapasitor. Untuk ukurannya sendiri ini 50 volt, 4700 mikrofarad. Arusnya sendiri di sini 50 volt. Jadi untuk arus dari transformator nggak boleh melebihi 50 volt. Kebetulan di sini maksimal di 40 volt. Untuk lebih bagusnya lagi, arus dari transformator adalah 2 kali lipat. Maksudnya di sini 50 volt, berarti arus dari transformator itu harus 25 volt atau ya lebih dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman lebih bagusnya itu setengah dari arus yang mau kita pakai. Skemanya kayak gini. Di bagian kaki pin ini itu negatif, dan di bagian kaki pin sebelah sini itu arus positif. Jangan sampai kebalik, ntar bisa meleduk. Oke, untuk perakitannya sendiri gua contohin di sini. Pertama kita hubungin kabel dari transformator, itu ada CT 25 volt, karena kita mau pakai arus 25 volt, jadi kita hubunginnya 3 kabel ini. Kalau misal kita mau pakai 32 volt, kita pakai 32 volt sama CT. Gue solder dulu. Pinnya kita pakai yang 2 tadi, yang bagian tengah. Itu kita hubungin sama di sini 25 sama 25. Jadi CT-nya nggak masuk di dioda bridge karena CT itu tegangan 0. Kabel warna merah sama warna biru. Oke. Untuk masang kapasitornya kayak gimana? Untuk yang negatif kita taruh di sini. Sini bagian positif. Mungkin kalau pengen lebih rapi lagi, kalian bisa beli PCB. Pakai PCB yang bolong-bolong. Dihubungin jadi satu kayak gini. Oke. Sini udah jadi rangkaiannya. Di bagian sini itu negatif. Di bagian sini positif, di bagian sini CT. 3 tempat ini yang bakalan kita hubungin ke kit yang ini. Karena di sini butuh 3 kabel, 3 power untuk masuk. Oke, udah gue solder, dan sini ada 3 kabel yang mau gue sambungin ke kit.
Nah, setelah jadi kayak gini, kita pasang transistornya atau transistor final. Juga kita nggak bisa bolak-balik pasang atau sembarangan pasang. Juga untuk bagian-bagian transistor itu ada di pin-pin kakinya ini, ada nama-namanya tersendiri. Untuk penjelasan transistor ada di video selanjutnya. Cuma ini udah gue matchingin atau posisinya udah gue gampangin ya. Jadi gue tinggal masang di sini. Alright, oke. Selanjutnya kita pasang input audionya. Nah, di sini ada input, ada tulisan input. Inputnya bisa macam-macam. Bisa dari kalau kalian punya mixer atau bukan mixer yang buat bikin roti ya. Itu beda alat. Atau kalian bisa langsung dari handphone. Kalau dari mixer, keuntungannya kalian bisa setting suaranya lebih nyesuaiin selera atau nyesuaiin karakter dari si speakernya atau dari ruangannya juga. Kalau mau yang suaranya flat biasa aja atau cuma buat eksperimen nyoba, itu kalian bisa input dari handphone. Untuk input di sini ada input bagian right, left, dan ground. Jadi grounding itu 1 untuk left dan juga right, untuk kanan dan juga kiri. Right atau kanan kita pakai warna merah. Dan untuk warna left ini warna putih. Dan untuk groundingnya itu dia langsung tembaga, dan ini juga kabel audio. Jadi untuk lebih bagusnya kalian pakai kabel audio. Sini bagian speaker positif dan negatifnya di bagian sini, atau bisa juga kita ambil dari CT untuk bagian negatif speaker di sini. Oke. Cara tahunya gimana? Kita lihat bagian sini ada CT. Untuk kakinya pasti di sini. Jangan sampai salah atau kebalik, karena hasilnya bisa nggak maksimal, atau lebih parahnya lagi bisa terjadi short. Dan ini ada sedikit suara noise. Kita coba dulu suaranya. 3, 2, 1. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, and komentar bagi anak-anak audio